Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah melalui live streaming. Kita akan naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersaat teduh untuk kita merasakan kehadiran Tuhan sebelum ibadah ini kita akan mulai. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan dan pemeliharaan-Mu hingga sampai detik ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana yang kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami akan memulai ibadah kami lewat live streaming. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami mulai awal bersama pertengahan sampai dengan akhir. Tuhan, kami boleh merasakan pimpinan-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin kami semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan di bagian masing-masing ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, menyertai kami, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan Tuhan semata-mata hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan berharap satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Haleluya, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Kami selalu berharap hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong, Engkaulah Tuhan penyembuhku, Engkaulah Tuhan tempat perlindungan bagiku, sumber segalanya bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di hidupku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Rohku di Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita kembali ibadah pada pagi hari ini, masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Sesudah 40 hari Tuhan akan naik ke surga, dan peristiwa-peristiwa tercatat di dalam Alkitab.
peristiwa demi peristiwa begitu jelas tertulis. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21. Ya, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 21 ayat pertama. Di sini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, biarlah firman jadi berkat bagi kita. Kita akan dengar, kita akan membaca sendiri apa yang tertulis dalam Alkitab ini dan akan kita terapkan dalam kehidupan kita. Menjelang Tuhan Yesus naik ke surga setelah 40 hari, Dia menampakkan diri kepada banyak orang, murid-murid, kepada orang banyak, pada 500 orang, kepada murid-murid semua. Tuhan menampakkan diri, membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul mati, betul-betul bangkit, dan Dia hidup sampai hari ini. Ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah, begitu rinci. Murid-murid menjadi kesaksian bahwa Yesus menampakkan diri, dan ditulis dalam Injil Yohanes pasal 21 sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Ada beberapa murid. Mereka berkumpul di tepi Danau Tiberias. Apa yang dilakukan murid-murid ini? Yesus sudah bangkit. Yesus menampakkan diri. Yesus menyatakan, menunjukkan, sesungguhnya inilah aku. Murid-murid ini, dia berkumpul di tepi Danau Tiberias, mempunyai suatu pekerjaan, yaitu pekerjaan yang lama. Nah, ini kita bahas nanti ini. Kata Simon Petrus, ini adalah murid yang paling tua. Kata Simon Petrus kepada mereka, kepada teman-teman yang lain, "Aku pergi menangkap ikan." Nah, ini kembali kepada profesi yang lama. Rasul Petrus kembali kepada pekerjaan yang lama. Dia tidak sadar bahwa apa yang akan dikerjakan itu nanti akan mengalami sesuatu di luar pikiran mereka. Akibat dari meninggalkan, tak bisanya meninggalkan sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang seharusnya harus memberitakan kebenaran firman ini. Tapi dia meninggalkan itu semua dan dia kembali kepada profesi yang lama, pada pekerjaan lain, yaitu menangkap ikan, karena Petrus ini ahli dalam menangkap ikan. Kemudian kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sepakat mereka, sehati, kembali kepada pekerjaan yang lama. Dia tinggalkan pelayanannya, dia tinggalkan tahbisannya, dia tinggalkan penggembalaannya, karena merasakan sudah tidak ada Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan. Maka dia semau sendiri. Beberapa murid ini meninggalkan pelayanannya dan kembali kepada pekerjaan yang lama. Apa hasilnya? Semalam suntuk sampai pagi.
tidak mendapat seekor ikan pun. Kegagalan demi kegagalan, dia teruskan kegagalan itu sampai menjelang pagi. Saudara, ini adalah suatu kegagalan total jikalau meninggalkan pelayanan, jikalau meninggalkan takbisan. Tuhan sudah berkata, pergilah ke seluruh muka bumi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu. Tetapi apa, saudaraku? Memilih pekerjaan yang lama ini sangat mudah sekali. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak izinkan itu harus terjadi pada murid-muridnya. Karena di depan ada pekerjaan lebih besar daripada menangkap ikan, yaitu menangkap jiwa-jiwa. Tidak sadar murid-murid ini, semalam suntuk dia gagal total. Dia tidak sadar. Kenapa hidupku selalu gagal? Seringkali kita seperti itu, tidak mau menyadari, tidak mau membongkar kerusakan atau ketidakberhasilan kita, kesalahan kita. Kita pertahankan sampai menjelang pagi. Itu artinya kita meninggalkan pelayanan yang sudah Tuhan amanahkan kepada kita. Ini berlaku untuk zaman sekarang, saudara. Kalau kita meninggalkan persekutuan, kita meninggalkan pengembalaan, kita meninggalkan ibadah, kita meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kembali pada pekerjaan yang lama, pekerjaan yang dulu sudah mengalami tidak berhasil, dan diulang lagi pada saat itu. Satu malam tidak ada seekor pun ikan yang ditangkap. Ini menandakan bahwa Tuhan tidak inginkan murid-muridnya gagal. Tuhan tunjukkan kasih-Nya, Tuhan tunjukkan mujizat-Nya, Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Kalau Yesus benar-benar hidup dan ada di antara mereka, Tuhan tahu kegagalan mereka, Tuhan tahu kegagalan kita, di mana kita berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan sendiri, itu pun toh tidak mampu untuk menolong kita kalau tidak ada hadirnya firman dalam kehidupan kita. Ini artinya, saudara, seringkali kita abaikan ini. Kita anggap biasa, kita kan masih di bumi, kita masih perlu berjuang, perlu makan, perlu itu. Tapi ingat, kita hidup bukan karena roti saja, bukan karena makanan saja. Ada yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti, tapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Inilah firman. Ini hidup sekarang, menjamin hidup sekarang, bahkan hidup yang akan datang. Kalau hidup sekarang tidak terpelihara, bagaimana mungkin bisa menikmati kehidupan yang akan datang? Kalau di dalam kehidupan sekarang kita tidak ada firman, tidak ada roti, hidup dalam kebenaran diri sendiri, dan akhirnya apa? Gagal total. Dan ayat 4, ketika hari mulai siang. Nah, sudah siang. Saya katakan siang mungkin jam 9. Dari kemarin sore sampai malam, tengah malam, sampai menjelang pagi, bahkan sampai siang, mereka masih bergelut di dalam danau Tiberias untuk mendapatkan hasil tangkapannya, tapi nol, gagal total. Menjelang siang, katakan di sini, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tidak tahu bahwa itu adalah firman, itu adalah Yesus pribadi. Tidak mengenal, karena pikirannya dibutakan dengan apa yang dia inginkan, yaitu tangkapan ikan, hasil dari usahanya sendiri. Ahli dalam menangkap ikan, Petrus sangat ahli menangkap ikan. Seahli apapun manusia itu, jikalau tidak ada firman,
manusia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini firman yang berkata ini. Dan ini kebenaran, saudaraku sekalian. Kita boleh berjuang, boleh. Tidak salah kita berjuang. Dari pagi sampai sore kerja, bahkan lembur sekalipun. Tidak apa-apa. Boleh. Tetapi satu hal. Adakah dalam kehidupan kita itu firman? Kalau firman ada, Allah ada, hadir dalam kehidupan kita, maka Allah akan membuat segala sesuatunya berhasil. Itu ditulis dalam kitab Yesaya 48. Allah yang membuat manusia berhasil, bukan manusia yang berhasil. Berhasilnya manusia itu berhasil sesaat, tapi untuk berhasil mencapai hidup yang akan datang hanya firman. Janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus berkata, ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Sampai siang belum mendapat apa-apa. Ditanya, ingin jawaban bahwa bukti mereka gagal dalam segala pekerjaannya. Adakah anak-anak makanan? Apa jawab mereka? Jujur mereka. Jawab mereka, tidak ada. Mboten wonten Gusti, tidak ada Tuhan. Bukan tidak ada belas. Tidak ada sama sekali seekor pun. Ini Tuhan tanya, kejujuran mereka. Dia tidak tahu bahwa yang tanya itu adalah firman. Yang tanya itu adalah Yesus. Ini saudara, matanya dibutakan dengan ketidakberhasilannya. Bahwa yang dilihat di tepi pantai itu adalah Yesus yang hidup. Firman yang hidup. Tapi oleh karena ketakutan dalam kegagalannya itu membuat dia tidak berhasil, maka tidak mengenal siapa suara itu. Ini bahayanya. Kalau kita tidak mengenal suara firman karena tidak terlatih dalam mendengar firman Tuhan, tidak terlatih beribadah, kita tidak akan mengenal suara itu. Tapi Yesus itu mengasihi murid-muridnya supaya mereka tidak mengandalkan kekuatannya dan hidupnya berhasil. Apa kata Yesus? Ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ini perintah. Meskipun dia tidak mengenal suara itu, tetapi suara itu ada kuasa, ada kekuatan. Firman itu ada kekuatan. Firman hidup, firman itu ada kuasa. Sehingga murid-murid merasakan perintah itu harus dilakukan. Meskipun dia tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus, tapi suara yang penuh kuasa itu menggetarkan hati murid-muridnya, membangkitkan dia dan menuruti perintah itu. Coba kalau tidak menuruti perintah, apa dia dapat ikan? Ini saudara, kita mendengar tapi tidak melakukan. Tapi dia itu mendengar dan kuasa itu menggetarkan jiwa murid-muridnya, dan dia melakukan perintah itu dan ditebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Selalu di sebelah kanan. Identik kanan adalah posisi penggembalaan, posisi domba di sebelah kanan. Itu saja. Kita di sebelah kanan. Yesus duduk di sebelah kanan kerajaan surga. Posisi kita, posisi domba-domba di sebelah kanan. Ini artinya penggembalaan di sebelah kanan. Menjadi tangan kanan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Lalu menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena
banyaknya ikan. Bagaimana mungkin semalam tidak berhasil? Mungkin dalam bahasa Jawa, danau itu sudah diubek-ubek semalam, dikelilingi, dijaring semua, tidak ada seekor pun yang tersangkut dalam jalannya. Sampai pagi, sampai siang, mungkin sudah putus asa, sudah gagal, meninggalkan jabatan pelayanan, kembali pada pekerjaan yang lama. Dulu sudah mengalami kegagalan, diulangi lagi, kegagalannya lebih parah lagi. Ini artinya, saudara, jangan kita meninggalkan pelayanan, meninggalkan tanggung jawab tak bisa kita. Kita punya tugas menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Boleh kembali pada pekerjaannya, tetapi jangan meninggalkan. Kebenaran itu harus tetap kita pegang. Itu sebagai modal, sebagai pegangan hidup kita. Maka Tuhan akan membuat segalanya akan berhasil. Kemudian ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu, siapa dia? Yohanes. Dia langsung mengenal murid yang dikasih Yesus itu, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Wah, hanya Yohanes yang mengenal. Karena apa? Yohanes mengasihi Yesus. Murid yang paling dikasih itu Yohanes. Secepat itu melihat mujizat terjadi, langsung matanya terbuka Yohanes. Petrus, itu Tuhan. Wah, begitu Petrus mendengar suara Yohanes, itu Tuhan, langsung menceburkan diri dari perahu. Coba saya baca. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini akibatnya. Kalau kembali pada pekerjaan yang lama, alias apa, saudara? Telanjang. Bahasa Jawa, mudo, tidak berpakaian, telanjang, ditelanjangi dengan kegagalan, ditelanjangi dengan kegelisahan, ditelanjangi dengan kekhawatiran. Itu kita. Tidak hanya kita tidak berhasil, juga telanjang kita. Tidak berpakaian kebenaran. Pakaian itu merupakan kebenaran untuk menutupi ketelanjangan kita. Itu firman yang melindungi kita, firman yang memakai kita, berpakaian-pakaian kebenaran firman. Petrus langsung mengenakan pakaian kebenaran lagi. Untuk menghadap Tuhan tidak harus telanjang, harus berpakaian. Terjun ke danau, dia datang dan sujud menyembah kepada Yesus. Murid-murid tahu bahwa itu Tuhan, semua datang menyembah Yesus. Dan tidak ada seorang pun bisa berkata-kata, karena mereka tahu itu adalah Tuhan. Dan dia mengenal. Coba saya baca ayat yang 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Murid-murid yang lain, perahu-perahu yang lain merapat, kan tidak jauh dari pantai. Mereka menyaksikan satu perahu yang penuh dengan ikan. Mujizat terjadi. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, ayat 10. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, Tuhan sediakan ikan dan roti dan arang yang membara untuk membakar ikan. Semua Tuhan siapkan.
kebutuhan manusia, kebutuhan kita, Tuhan sediakan. Roti itu makanan, itulah firman. Ikan itu menunjuk kepada Roh Kudus. Maka firman dan Roh Kudus itu menyatu dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan kita. Ada kebenaran firman Allah, ada penyucian oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh merasakan bahwa semua itu dari Tuhan. Manusia tidak mampu untuk mendapatkan itu semua. Ini adalah kasih karunia. Sudah disiapkan Tuhan roti dan ikan, dan juga plus ada arang yang untuk membakar ikan. Dari mana Tuhan mendapatkan roti dan ikan? Padahal murid-murid belum mendapatkan ikan. Karena firman itu hidup. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena itu sudah disediakan oleh Tuhan. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Ikan besar, bukan ikan kecil, bukan ikan teri, tapi ikan besar. Bukan ikan kakap, kelas besar. Ikan besar. Jumlahnya berapa? 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Ini saudara, sempat dihitung berkat itu. 153 ekor besar-besar. Jalannya tidak koyak. Biasanya jalannya itu robek, tapi ini tidak koyak. Artinya apa, saudara? Hati kita tidak koyak oleh berkat-berkat Tuhan. Hati kita tidak boleh sombong. Hati kita tidak boleh memiliki suatu sifat-sifat, oh aku anak Tuhan pasti diberkati. Bukan begitu. Tetap rendah hati. Jala tidak koyak. Artinya kehidupan itu selalu kuat menghadapi tantangan apapun. Baik kegagalan maupun berkat yang banyak. Tapi jala itu tetap tidak goyah. Artinya Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan itu kepastian kepada kita. Supaya kita jangan sombong. Kalau dapat berkat banyak, kita ingat yang lainnya. Siapa mereka di antara kita yang masih belum dapat berkat atau belum mengalami berkat? Kita harus berdoa mereka supaya hati kita tidak terkoyak oleh harta benda, oleh kekayaan, tapi hati kita tetap kuat, tetap utuh demi untuk menyelamatkan yang lain-lainnya. Mungkin perahu yang lain tidak mendapat apa-apa, tapi satu perahu yang menebarkan jalannya di sebelah kanan itu yang mendapat berkat. Yang lainnya ikut menarik, ikut bergotong royong, ikut bekerja sama, dan ikut menghitung 153. Dan luar biasa, jala tidak koyak. Jangan sampai hati kita terkoyak, tergoda oleh apapun, saudara. Di sini Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup membuat berhasil. Kemudian ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tuhan sudah melayani kita, melayani murid-murid. Ada hidangan yang datang dari Tuhan, yaitu sarapan pagi. Itulah firman, renungan pagi, firman yang ditaburkan pada pagi hari ini. Dan firman itu, jala itu akan mendapatkan hasil yang sangat besar. Mungkin maksimal, mungkin besar, tapi itu adalah berkat. Itu adalah berkat, saudara. Di dalam Yesaya 48 ayat 15, Tuhan sendiri mengatakan, aku yang membuat mereka berhasil. Yesaya 48 ayat 15.
Yesaya 48 ayat 15. Ya, sudah, mari. Yesaya 48 ayat 15. Aku, firman Allah, akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Ada kalau bau anak-anak, ini aku, ini firman, ini Allah, suara firman yang memanggil anak-anak Tuhan, di mana mereka bekerja, merantau, mungkin di luar kota, di luar pulau, dimanapun mereka bekerja. Ada panggilan, suara itu memanggil mereka untuk apa? Untuk diberkati. Luar biasa. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Segala usahanya berhasil, saudaraku. Ini kalau kita ada firman, ada kebenaran firman, kita setia, kita cinta kepada Yesus. Begitu Tuhan menampakkan diri, Dia bersuara, Yohanes mengenal itu Tuhan, itu firman. Kita kembali pada firman. Ya, saudaraku. Kemudian di dalam 2 Tawarikh, kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-26. 2 Tawarikh, pasal 26. Dah? Ketemu? Kitab 2 Tawarikh, pasal 26 ayat 5. 2 Tawarikh, pasal 26. Ya, 2 Tawarikh, pasal 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Ini Raja Uzia, anak daripada Amasya, Raja Yehuda. Mereka mengikuti jejak iman ayahnya. Dia melanjutkan jabatan raja dari ayahnya. Dia umur 16 tahun sudah menjadi raja. Dinobatkan di raja, mengganti ayahnya Amasya. Di zaman Nabi Zakaria, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, perhatikan, selama ia mencari Tuhan, ada hubungan baik dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Dikatakan sini, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya, apa saudaraku? Berhasil. Ini firman. Firman itu iya dan amin. Tertulis di dalam 2 Tawarikh, tertulis dalam kitab Yesaya, tertulis dalam kitab para nabi. Dan semua itu kita baca pada pagi hari ini. Dan inilah janji Tuhan. Pada saat kebangkitan Tuhan, Tuhan menampakkan diri sebelum naik ke surga, Tuhan memberikan suatu jaminan kepercayaan kepada murid-murid, kepada saya dan saudara, untuk melakukan, untuk takut kepada Dia, untuk taat dan setia kepada firman. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil. Berhasil. Apa saja sudah, usaha, pekerjaan duniawi apa saja sudah. Karena itu adalah sifatnya sementara memang, tapi untuk kita nikmati, karena Tuhan izinkan untuk kita menikmati berkat-berkat selama masih ada di bumi. Supaya apa? Lebih kita menerima berkat, lebih kita mengalami berkat, lebih kita cinta sama Tuhan, lebih cinta pada pelayanan. Ini pentingnya. Karena pelayanan ini menyangkut hidup kekal, bukan hidup sementara.
Kembali kepada Yohanes tadi. Yohanes pasal 20 tadi. Kita teruskan ayat yang ke-12. Yohanes 21 ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab murid-murid tahu bahwa ia adalah Tuhan. Mengenal suaranya, mengenal suara gembala, mengenal suara juru selamat, maka dia tidak banyak ngomong, dia datang menyembah. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ini pentingnya, saudaraku. Suasana kebangkitan membangkitkan, menggairahkan kita untuk lebih mencintai Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau kita mencintai Tuhan, maka berkat itu juga akan menyertai kita. Tuhan tahu kita masih di bumi. Kita masih berjuang, bergumul dengan waktu, dengan keadaan, dengan situasi dan kondisi untuk berjuang, untuk hidup memuliakan Tuhan. Muliakanlah dengan hartamu, muliakanlah dengan hati. Jadi kita bisa mengucap syukur, memuliakan Tuhan dengan segala berkat-berkat itu. Karena itu sudah bagian kita. Tuhan memberikan itu bagianmu. Karena engkau mencintai aku, maka berkat itu mencintai saudara. Tidak akan koyak jalan kita. Usaha kita tidak berhasil. Dan selalu berhasil. Nilai berhasil bukan nilai jumlah besarnya, banyaknya. Tapi keberhasilan mulut ini bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita bisa bersaksi bahwa berkat-berkat Tuhan itu banyak sekali. Baik berkat kekuatan, kesehatan, berkat apa saja. Ini yang penting. Sebelum Tuhan naik ke surga, berkat itu sudah sediakan dan diberikan kuasa, diberikan hak kepada anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Adalah kita-kita yang percaya. Kita berdoa. Jauh. Kita berdoa, Tuhan ini dekat dalam mulut, bahkan dalam hati kita. Tuhan ada. Tuhan mengetuk, Tuhan bersuara. Kita berdoa. Dalam doa, kita memohonkan segala sesuatu. Tidak jauh, saudara. Sebab itu jangan kita malas-malas dan bosan berdoa. Berdoa itu merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Kalau doa kita salah dan didengar, tidak semua doa itu benar. Ada doa yang salah karena permintaannya salah. Dalam surat Yakub dikatakan seperti itu. Mereka tidak mendapat apa-apa karena apa? Doanya salah. Ya. Terlalu kita memaksa kepada Tuhan. Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Tapi kita tidak pernah mengasihi, mencintai Tuhan, maka tidak dijawab. Bukannya tidak dijawab tapi lama, nunggu proses. Ada prosesnya. Siapa yang meminta akan diberi. Akan itu memerlukan waktu, proses. Cepat atau lama akan diberi. Siapa mencari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Ada waktunya. Tuhan punya waktu, kita juga punya waktu. Tetapi ayat berikutnya, siapa minta diberi. Loh, akannya sudah hilang. Karena apa? Mencapai sasaran. Benar. Siapa yang mencari
mendapat, akannya hilang. Siapa yang mengetuk, pintu dibukakan, akannya hilang. Ini harus kita paham. Jadi cara kita berdoa, kita rubah. Bukan untuk kepentingan sendiri, memang kita penting. Tapi nomor satu, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kita hadapi, mungkin percobaan, tantangan apa saja, kalau kita berdoa, ada rasa cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, di situ doanya bukan tidak akan dijawab, pasti dijawab. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan minggu depan dalam ibadah offline tanggal 2 Mei. Biarlah firman ini menguatkan kita semua. Jangan kendor, jangan tawar hati, jangan bimbang. Asal kita mencintai firman, maka Tuhan itu juga mengetuk hati kita, juga bersuara, memanggil, anak-anakku, adakah lauk pauk? Dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anakku, apakah ada lauk pauk? Bukan murid-muridku, anak-anakku. Siapa yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Luar biasa. Jabatan anak Allah ini diberikan hanya kepada orang yang percaya, orang yang cinta kepada firman. Mari kita angkat satu pujian, yaitu Dia Hanya Sejauh Doa. Bila sengsara menumpa atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami mengetahui betapa cinta-Mu atas kehidupan kami. Seperti Tuhan mengasihi murid-murid yang saat mengalami kegagalan, Tuhan tahu hati mereka, kegagalan mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka, Tuhan tahu kebutuhan kami, kegagalan kami. Tapi firman-Mu pada pagi hari ini sungguh luar biasa. Tuhan datang menyapa kehidupan kami. Adakah lauk pauk anak-anak? Adakah makanan? Tidak ada. Inilah kehidupan kami Tuhan. Hati kami kosong. Saat kami mengalami kegagalan, kami takut, kami bimbang. Tapi firman datang
dan memberikan kekuatan, memberikan solusi. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Di situ kami melihat berkat-berkat Tuhan yang sangat besar. Tuhan, inilah kehidupan kami yang tidak lepas dari pikiran manusia yang dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi saat Engkau datang memberikan roti dan ikan, kami boleh diberi kekuatan kembali, kami boleh dikuatkan kembali bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat yang hidup. Memelihara kehidupan kami menjadi anak-anak Allah yang diberkati, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan, tolong teguhkan kami dalam pelayanan kami, supaya kami mencintai pelayanan ini, takbisan kami ini. Dari anak-anak sampai remaja, orang tua, diberkati Tuhan, karena kami memiliki firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh imam-imam panatua sidang jemaat-Mu. Engkau berkati Tuhan. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kembali kepada suasana yang normal dan tidak lagi takut lagi. Sebab firman-Mu memberikan suatu jaminan manusia tidak boleh takut menghadapi segala apapun. Karena Tuhan adalah akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak Allah yang taat dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saatnya kami mau undur diri kembali kepada aktivitas kami, dan kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara kekasihku sekalian, terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam bentuk apapun, berkat itu akan kau terima, engkau nikmati dalam rumah tangga kami, dalam seluruh kehidupan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini hanya dalam satu nama yang kuat, yang berkuasa, nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, mempelai pria surga. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar, Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo, Gloria.